Hai sahabat Himpas, kembali lagi bersama kami dalam Himpas Ulul Albab Channel, program Ngopi, Ngobrol Pintar Tanpa Basa-basi. Untuk itu ikuti terus dan simak video berikut. Oke, sahabat Himpas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita kembali bertemu sahabat Himpas di dalam channel kami Himpas Ulul Albab UIN Malang. Baik sahabat Himpas sekalian, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai organisasi. Terus bagaimana sih manajemen organisasi itu sebenarnya? Kemudian bagaimana pula sebenarnya kepemimpinan itu? Nanti akan kita kupas secara bersama-sama dengan kakanda kita. Beliau adalah salah seorang ketua Himpas tahun 2019 kemarin. Alhamdulillah beliau sekarang sudah mendapatkan gelar magister beliau. Beliau adalah seorang motivator yang memberikan semangat kepada kami sebagai anggota Himpas yang akan datang ini. Oke sahabat Himpas, beliau adalah salah seorang mahasiswa dari Pontianak, ya, mahasiswa dari Pontianak kuliah di Malang. Beliau sangat luar biasa. Kepada sahabat Himpas, nanti kita dengarkan bagaimana ya, kira-kira tanggapan beliau mengenai organisasi ini. Nama beliau adalah Muhammad Iqbal Ar-Razik, MPD. Beliau dari jurusan PAI di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, sahabat Himpas, kita perkenalkan beliau. Ini pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau memiliki wajah yang sangat cerah sehingga kami ini termotivasi dengan adanya beliau. Ya, selamat pagi Bang. Pagi. Kira-kira bagaimana Bang aktivitas yang Abang lakukan sekarang ini? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu ya audiens yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi sudah diperkenalkan oleh sahabat kita, Indil. Ini bagian dari PSDM. ya PSDM-nya. PSDM. Ya, divisi PSDM di Himpas Ulul Albab. Saya berterima kasih atas undangannya menjadi narasumber di channel YouTube-nya Himpas Ulul Albab mengenai program ngopi ya. Ini keren sekali programnya dari PSDM, yaitu ngobrol santai tanpa basa-basi. Ngobrol pintar. Oh iya. Oh iya. Tanpa basa-basi. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, pasti aktivitas sekarang setelah selesai nih, alhamdulillah saya selesai tepat waktu, nggak menambah semester, alhamdulillah cukup 4 semester di pasca sarjana. Kemudian kegiatan sekarang saya sedang menulis buku. Mohon doanya juga teman-teman yang menonton, semoga buku itu terbit sebelum saya pulang ke daerah asal saya. Baiklah. Kemudian jadi perlu dinantikan ya sahabat Himpas. Ya. Beliau menulis buku. Ya, dan intinya buku itu tentang pendidikan agama Islam, tentang jurusan yang saya tekuni seperti itu. Iya. Luar biasa sekali. Apalagi? Bang. Iya. Mohon doanya. Insyaallah kami doakan Bang. Ya begini Bang, sesuai dengan pengalaman yang telah Abang rasakan. Iya. Abang kan pernah terpilih menjadi ketua umum Himpas Ulul Albab UIN Malang ini. Itu menurut saya sungguh luar biasa sekali itu Bang. Ya. Karena tidak semua mahasiswa yang bisa seperti Abang begitu ya. Ya, alhamdulillah. Otomatis dari pengalaman yang telah Abang rasakan itu mengenai organisasi Bang. Kira-kira menurut pandangan Abang organisasi itu apa? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Sebelum saya menjawab organisasi itu apa, saya ingin bercerita sedikit mengenai pengalaman saya di Himpas Ulul Albab khususnya. Oh iya, silakan Mas, silakan. Oh ya.
Pertama saya masuk di Pasca mengikuti orientasi, ketika itu ada presentasi Himpas. Saya tertarik untuk mengikuti kegiatan Himpas khususnya di program penulisan jurnal pada saat itu. Nah, saya ikut beberapa kegiatan. Alhamdulillah sampai Opera Kebun saya ikut hingga pada akhirnya kita ikut serta dalam pemilihan ketua. Yang pada saat itu pas saya masuk itu ketuanya masih saudara Mas Soleh ya, Mas Soleh dari Sumatera gitu, seperti itu. Kemudian pada tahun berapa Bang? tahun 2018 awal. 2018 awal. Kemudian saya ikuti musyawarah besarnya, terpilihlah ketuanya Mas Muhajirin. MS sekarang menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, terpilihlah beliau menjadi ketua umumnya. Ketika itu saya masih semester 1 ya, kalau salah semester 1. Mas Muhajirin juga menghubungi saya untuk menjadikan saya sekretaris umum pada saat itu. Jadi sekretaris? Ya, sekretaris umum. Ini ya, Himpas. Jadi saya di Himpas itu, umur saya di Himpas sama halnya umur saya ketika perkuliahan. Jadi sambil organisasi, sambil kuliah, sambil organisasi. Nah, kemudian saya buat prinsip yaitu kuliah prioritas, sebagai pembelajar kita penuntut ilmu sebagai prioritas, organisasi ya loyalitas kita, bentuk dari pengabdian kita. Sebagaimana kita mahasiswa harus melakukan tridharma perguruan tinggi ya, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Organisasi itulah bentuk dari pengabdian kita kepada masyarakat, kepada ya untuk mengaplikasikan keilmuan yang telah kita dapat di bangku kuliah seperti itu. Sebagai problem solving lah Bang ya, bagi masyarakat gitu. Ya, sebagai problem solving itu sebagai kita menjadi orang-orang yang produktif yang sama-sama memiliki permasalahan bangsa seperti itu. Iya. Bukan mahasiswa yang tidur di kamarnya kemudian kuliah begitu ya. Iya. Tidak seperti sayang sekali itu, rugi sekali sebagai mahasiswa. Kita hendaknya harus aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang menurut saya organisasi sangat bermanfaat baik bagi diri saya pribadi maupun orang yang di sekitar kita. Ya, untuk menjawab tadi yang pertanyaan kedua mengenai organisasi ya. Namanya organisasi itu ya suatu wadah bagaimana kita saling berinteraksi, merencanakan kebaikan, kebermanfaatan seperti itu. Sederhananya organisasi itu yang mana memiliki struktur dari ketua, sekretaris, bendahara dan divisi-divisi yang dibutuhkan dan anggota yang mana kita bersama-sama mengorganisir atau merencanakan sesuatu kebaikan agar kebaikan itu bisa besar manfaatnya. Kan Sayyidina Ali pernah berkata, kebaikan itu akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Untuk mengalahkan kejahatan terorganisir, kita harus mengorganisir kebaikan itu. Maka bagi saya organisasi sangat penting untuk mengorganisir kebaikan-kebaikan yang ingin kita lakukan bersama seperti itu. Jadi sama dengan ini ya Bang ya, motonya Himpas itu berdakwah ya. Iya, di Himpas Ulul Albab itu visi kedepannya itu dua ya. Yang mana dakwah dan akademik. Karena kita pasca sarjana, awalnya juga kita baca sejarah, munculnya Himpas itu keresahan mahasiswa pasca mengenai tentang kepenulisan ilmiah. Maka adanya Himpas Ulul Albab menstimulus mahasiswa pasca untuk bisa menulis, aktif menulis dan berdakwah dalam arti memberi kemanfaatan, kebaikan. Ya seperti itu. Oke Bang, terima kasih Bang. Jadi kira-kira di dalam kepengurusan Abang kemarin itu bagaimana sih Bang, Abang sebagai ketua ya mengkoordinir gitu anggota-anggotanya supaya selalu satu dalam tujuan begitu, selalu kompak dalam beraksi begitu. Ya. Kira-kira bagaimana sih Bang, ini trik-triknya begitu? Oh ya. Yang pertama yang harus kita pahami, apa fungsi kepemimpinan, apa fungsi leader itu sendiri. Sebagai pemimpin itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bagaimana kita pemimpin mampu memberi teladan. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu mampu mempengaruhi. Itu makna dari pemimpin. Seorang pemimpin itu mampu mempengaruhi. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan di dalam buku itu mengatakan bahwasanya orang yang berpengaruh, yang paling berpengaruh di dunia itu yaitu Nabi Muhammad, walaupun yang nulis itu
non muslim ya. Iya, iya. Seperti itu. Ya, karena itulah makna kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi anggotanya atau timnya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi saya ketika saya terpilih diamanahkan menjadi ketua pada saat itu, awal yang ingin saya lakukan yaitu membangun uhwah itu, membangun persaudaraan antara anggota Himpas, khususnya tim intinya, sekretarisnya, bendaharanya, kemudian divisi keilmuan, divisi humas, dan divisi PSDM-nya. Tuh. Bagaimana pertama yang saya lakukan uhwah, yaitu ada nilai ta'arufnya, pengenalan saya, bagaimana saya mengenal anggota saya. Kemudian ada tafahumnya, bagaimana saya harus bisa memahami tim saya seperti itu. Kemudian ada setelah ta'aruf, tafahum, kemudian ta'awun, saling menolong kita. Bagaimana kita saling di organisasi itu saling bersinergi untuk mewujudkan apa yang kita telah rencanakan. Kemudian terakhir itu takaful seperti itu. Saya itu saling memikul beban seperti itu, saling mendahulukan dalam hal keduniaan seperti itu. Ya, itu yang harus kita bangun di organisasi sehingga ketika kita sehati atau sevisi, maka organisasi itu akan mudah kita jalankan seperti itu. Iya, Bang. Jadi iya, Bang. Kan sekarang ini kita lihat ya, organisasi terbesar itu kan negara ya, Bang. Ya, negara itu kan suatu organisasi yang paling besar. Makanya mahasiswa itu harusnya ya jangan menghindari lah begitu ya, Bang. Ya. Dengan organisasi, jangan takut dengan organisasi begitu ya, karena negara sendiri adalah organisasi. Jadi begini, Bang, yang mengakibatkan kekacauan itu di dalam suatu organisasi itu kan adanya tujuan-tujuan tertentu daripada orang-orang yang berada di dalam organisasi itu sendiri begitu. Artinya tidak satu dalam tujuan, ada tujuan-tujuan lain, tujuan pribadi yang mau dibangun di dalamnya begitu. Jadi sebagai leader itu, Bang, bagaimana kira-kira mengantisipasi hal-hal yang seperti itu? Begitu? Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi seperti ini, yaitu tugas pemimpin. Bagaimana seorang leader atau seorang pemimpin ketua mampu meneruskan niat-niat anggota timnya yang menyeleweng dari visi organisasi itu awal. Ketika visi awalnya kita sepakati bersama-sama, maka kita harus ada istilahnya controlling ya. Di organisasi ada kontrol. Bagaimana kita sesama bisa mengontrol itu. Ketika ketua mampu mengontrol itu, maka organisasi akan mudah dikendalikan dan sesuai visi yang telah direncanakan seperti itu. Iya. Yang terpenting juga dalam organisasi itu, sebagaimana almarhum Eyang Habibie mengatakan, kita harus sungguh merencanakan. Maka kita ada muktamar, ada perencanaan atau proker ya sebelum perencanaan program-program kerja. Itu harus sungguh merencanakan. Kemudian yang kedua, sungguh merealisasikan. Seperti ini kan. Sebelumnya kan program ngopi sudah direncanakan oleh divisi PSDM. Iya. Kemudian kita sekarang sungguh untuk merealisasikannya. Actionnya begitu. Yang ketiga, sungguh menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu kan. Maka ini yang harus perlu dipersiapkan gitu. Jadi ketika banyak permasalahan, mungkin masalah teknisnya yang kurang, maka itu harus siap anggotanya untuk menghadapi permasalahan itu. Kemudian yang terakhir, sungguh mengevaluasi apa yang belum atau yang kurang dari organisasi, diperbaiki. Intinya di organisasi bagaimana kita bisa memperbaiki diri dan menjadi manfaat bagi orang lain seperti itu. Iya, berarti kalau menurut saya, Bang, pendapat tadi kan dari Eyang Habibie ya? Ya, Eyang Habibie. Mudah-mudahan beliau itu diterima di sisinya ya. Amin. Masya Allah, itu inspirator kita gitu. Oh iya, jadi kalau menurut saya, Bang, yang Abang sampaikan tadi itu bisa juga dibawa ke dalam kehidupan kita. Ya, betul. Kenapa? Ya. Karena di sana ada perencanaan, ada actionnya, kemudian ada evaluasi diri begitu, ya. muhasabahnya. Jadi kalau seandainya seorang manusia itu melakukan hal-hal yang seperti itu, manajemennya seperti itu, ya, mungkin hidupnya akan selamat ya, Bang ya. Ya, lebih. Ya, tidak tumpang-tumpang gitu ya. Tidak gampang ketika ada masalah, dia tidak mudah marahan, tidak mudah putus asa. Ketika seseorang sudah siap dengan bahwasanya di organisasi itu bukan kita hanya enak-enak ngumpul-ngumpul aja, tapi pasti ada kita menghadapi masalah, mungkin perbedaan pandangan, mungkin ada perdebatan. Itu bisa terjadi dan sangat kemungkinan terjadi. Maka kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi itu semua, sehingga ketika hal itu terjadi, kita tidak
terkejut. Tapi kita berusaha untuk mengatasi itu. Ada. Jadi masalah yang dalam organisasi itu bukan hal yang gimana-gimana, tapi itu hal yang normal untuk pembelajaran kita semakin lebih dewasa, lebih bijaksana dalam menghadapi permasalahan. So, setiap problem itu pasti ada solvingnya. Ya, solvingnya. Oke sahabat Impas, begitu yang telah dipaparkan tadi oleh Kakanda kita. Kakanda, Ya, sahabat. berbagai macam pandangan ya yang diberikan oleh beliau tadinya. Oke, Bang, setelah kita berbincang panjang lebar tadi ya, Ya. kira-kira statement Abang gimana? Statement hal close ini? ya, close. Statement close-nya begitu. Ya, oke, baik. Pesan-pesan Abang itu terhadap ini gimana? Ya, baik. Silakan, Bang. Ya. Terima kasih. Yang pertama ingin saya sampaikan, khairun nas anfa'ulin nas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana kita di Himpas selalu bisa memberikan manfaat kontribusi kita kepada Himpas khususnya dan kepada masyarakat kampus ya terlebihnya. Yang kedua, jadikanlah organisasi sebagai pelengkap atau penyempurna dari perkuliahan kita, sehingga bangku kuliah, ilmu yang kita dapat di bangku kuliah dapat kita diterapkan juga di dalam organisasi seperti itu. Mungkin hanya itu, semoga pembicaraan kita bermanfaat. Dan yang paling terpenting, teman-teman selalu memperbaiki diri, jaga keistiqomahannya, jaga spiritualnya semakin membaik di Himpas. Ya, mungkin hanya itu. Ya. Mungkin saya tutup dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, sahabat Impas, setelah kita dengarkan tadi beberapa paparan dari beliau. Jadi untuk sahabat Impas semua, nanti jangan lupa diikutin terus channel kami dalam Himpas Ulul Albab, akan tayang setiap hari Minggu. Untuk sahabat Impas semua, di sini kita memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Jangan sampai tidak menonton. Terima kasih, saya Indri Setiawan dari anggota PSDM Himpas Ulul Albab Malang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.